Ada 4 metode yang bisa kamu pilih untuk bikin video di TikTok Affiliate. Nah, ini tuh cocok banget untuk kamu yang mungkin udah beberapa bulan atau bahkan udah 1 tahun tapi masih belum ada hasilnya di TikTok Affiliate. Mungkin aja karena metode yang kamu pakai itu masih belum cocok sama kamu. Jadi kamu bisa pilih nih salah satu di antara 4 ini. Oke, yang pertama itu metode pure hard selling. Pure hard selling itu yang sering kita denger lah mungkin ya, bikin video yang ada hooknya, call to action, solusi, masalah dan solusi. Nah, tapi metode pure hard selling menurut gua nggak cocok untuk banyak orang. Cocoknya itu untuk 2 jenis orang menurut gue ya. Yang pertama untuk kamu yang udah punya nama besar, misalnya artis, influencer atau bahkan afiliator besar. Yang kedua itu cocok untuk kamu yang basic public speakingnya itu udah oke, atau buat kamu yang extrovert gitu. Jadi udah pede duluan aja di depan kamera. Jadi kalau kita udah pede duluan, udah jago public speaking, buat kita jualan tuh menurut gua nanti diterima sama audiensnya itu akan asik-asik aja. Call to actionnya juga nggak kaku, call to action hooknya juga natural, call to actionnya tuh nggak annoying ya, walaupun di video pure hard selling itu banyak call to actionnya. Nah, metode pure hard selling menurut gua kurang cocok untuk kita yang masih kaku, kita yang masih agak malu-malu ya. Jadi menurut gua kalau kita masih belum oke public speakingnya, kita coba metode yang lain. Metode yang kedua itu metode riding the wave. Nah, metode riding the wave ini kadang suka kita salah gunakan ya. Kita asal bikin video terus kasih sound yang jedak-jeduk, sound yang viral tanpa kita ngikutin trennya. Jadi riding the wave itu cocok untuk kamu yang main fashion nih. Misalnya untuk yang main fashion, kita muncul di depan kamera terus kita sambil joget atau apapun, pokoknya kita ikutin tren dari soundnya itu. Ada beberapa sound yang emang bisa keranjang kuning ya, jadi tinggal kita ikutin trennya aja, walaupun kita nggak ngomong, kita cuma asal joget-joget pakai baju atau pakai tas yang kita pakai. Metode yang ketiga tuh hard selling edukasi. Nah, metode hard selling edukasi ini biasanya cocok untuk kita tuh yang introvert, kita tuh masih malu di depan kamera. Jadi kita tuh nggak harus bagus di depan kamera, kita cukup tahu apa yang kita bahas. Nah, ini juga oke untuk kamu yang paham di satu bidang nih, karena hard selling edukasi itu orang fokus sama edukasinya kok, bukan fokus sama cara kita menyampaikan videonya ya, cara kita menyampaikan materinya ya. Kalaupun banyak e-nya itu tinggal kita cut aja di editingnya. Hard selling edukasi ini juga ada keywordnya ya, entah long tail keyword atau related keyword. Jadi kalau kita main hard selling edukasi, untuk kedepannya video kita juga akan bisa muncul di top 3 atau top 10 search result TikTok selama video kita tuh bisa bersaing ya. Jadi hard selling edukasi pun tergantung seberapa paham kita di bidang itu. Metode yang keempat itu hard selling entertainment. Sebuah entertainment itu nggak harus lucu kok. Ada lucu, ada sedih, atau ASMR itu juga jadi sebuah entertainment kan. Gue bikin video terakhir soal vlog affiliate, dimana kita ngevideoin aktivitas kita aja. Jadi kita tunjukin dulu produknya di awal, habis itu tinggal suara dari kegiatan kita sama produk itu. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa masih kaku di depan kamera, masih belum pede, biasanya kan kita belajar public speaking kan. Kita belajar public speaking buat ngelakuin pure hard selling tadi. Nah, menurut gue itu nggak kekejar. Jadi kita tetap butuh belajar public speaking, cuman sambil kita belajar public speaking, sambil kita nemuin PD-nya untuk pure hard selling, biar bisa bersaing sama orang yang punya nama besar, biar kita bisa bersaing sama orang yang udah jago public speaking dari awal, kita main hard selling edukasi, kita main hard selling entertainment dulu. Nanti kita bangun personal branding dari situ, kita udah terbiasa di depan kamera, kita juga udah banyak belajar soal public speaking, baru kita main pure hard selling. Tapi jujur ya, yang paling enak tuh emang pure hard selling, karena pure hard selling itu konversinya gede selama kita tuh punya view-nya. Nah, masalah dari teman-teman ini kan di pure hard selling itu kadang nggak ada view-nya, boro-boro GMV-nya nih. Kita aja masih kebingungan nyari traffic itu di mana. Kita kadang maksain traffic itu dari iklan, tapi dari iklan malah nggak ada hasilnya. Balik lagi kalau soal iklan, kita jangan ngiklanin sesuatu yang sepi gitu. Kita jangan ngiklanin sesuatu yang kurang bagus, karena kita harus ngiklanin sesuatu yang udah rame dulu biar makin rame. Makanya kita benahin dulu tuh basicnya. Tapi ingat ya, dari 4 metode tadi semuanya tuh harus ada personal branding ya. Kitanya harus muncul di depan kamera, karena goals paling besar itu adalah personal branding kita tuh jadi, dan public speaking kita semakin lama semakin terasa. Lo bayangin gimana konversinya kalau lo udah punya nama besar, lo jago public speaking, dan lo main pure hard selling.